Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam ibadah pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami mendapatkan kesempatan bersama-sama dengan seluruh umat tebusan-Mu untuk merayakan kebaikan Tuhan, merayakan kebesaran Tuhan, merayakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan bawalah kami boleh menikmati segala kekayaan dan kemurahan-Mu yang Kau sediakan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Apa kabar jemaat Tuhan? Saya yakin percaya bahwa kita semua menikmati, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya dan berikan kemuliaan yang paling dahsyat kepada Tuhan. Dan apakah kita siap untuk memuji Raja di atas segala raja? Kita siap? Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Yes, haleluya. Katakan sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yes, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Dan lambaikan tanganmu dan katakan Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari sama tepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajamu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang
kita dahsyat. Dia raja di atas segala raja. Dia penyelamat dan dia penolong kita satu-satunya. Haleluya. Berjaya semesta sujud. Sekali lagi kita katakan, Kau yang berjaya semesta sujud menyembah. Are you ready? Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjukkan anugerahmu, kekal berulang mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Seperti ruh saya itu aliran sungai. Demikianlah hati kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu. Bagaimana gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Sungguh isi hatiku
Katakan, tidak akan ku takut dan tidak akan ku gentar. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku percaya sama-sama. Ku percaya. Haleluya. Kami percaya pada janjimu yang kekal. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Menerima segala pujian penyembahan kami. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ajari kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali boleh bersekutu. Dan pada hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang diambil dengan judul Immortal. Coba bisa ditampilkan sekalian. Ya. Immortal. Saya kira ini satu topik yang menjadi perbincangan hangat dari zaman dahulu sampai hari ini. Bahwa inilah yang menjadi tujuan dari dunia saat ini. Apa itu immortal? Immortal dari kata im yang artinya tidak, mortal artinya mati. Artinya hidup yang kekal. Nah, kita tahu kalau di sini artinya adalah hidup yang kekal adalah hidup yang dalam sebuah satuan waktu yang tidak ada batasnya, yang tidak berkesudahan. Dan itu kita baca dan kita lihat dalam perkembangan dalam dunia kita saat ini. Itu yang menjadi apa yang dicita-citakan dari baik itu dari ilmu, pengetahuan, kesehatan maupun teknologi tercanggih pada hari ini. Kita lihat bahwa satu cara untuk mencapai supaya tidak mati dalam dunia saat ini, kita pendekatan yang pertama yaitu dengan asupan makanan. Kita lihat bagaimana kita mencoba di dunia kesehatan menyajikan, mencari makanan yang terbaik untuk kesehatan kita supaya tubuh ini tidak menjadi tua dan tubuh ini bisa awet muda dan bisa panjang umur dan kalau bisa diharapkan tidak akan mati. Dan juga cara kedua adalah dengan dunia obat-obatan, baik itu untuk penyembuhan maupun itu berupa suplemen makanan, itu terus berkembang sampai hari ini. Kita mengucap syukur, kita tidak menentang itu, tapi itu mau kita lihat lebih selanjutnya lagi. Bisa juga dengan cara yang canggih hari-hari ini, bisa dengan transplantasi organ tubuh kita, baik itu tubuh sesama kita atau tubuh dari organ dari tubuh hewan yang disilangkan dengan gen manusia sehingga tidak terjadi penolakan dan itu bisa bertumbuh dalam tubuh kita, atau dengan stem cell kita sudah tahu, dan juga bagaimana dengan nanoteknologi yaitu berupa robot berukuran nano yaitu sebesar sel yang bisa dimasukkan dalam tubuh yang bisa disasarkan untuk menyerang atau contoh yang sudah berhasil katanya bisa untuk mengatasi kanker sehingga nano robot itu bisa langsung tuju ke sasaran untuk menghancurkan sel yang tidak berguna tersebut. Dan yang
sekarang yang mungkin kita sudah dengar yaitu ya, krionik. Krionik itu apa? Krionik itu tidak berbeda dengan filosofi zaman dahulu dari Mesir kuno, yaitu sebenarnya itu tidak beda adalah mumifikasi. Krionik adalah pada saat seorang meninggal, segera setelah itu dia akan diawetkan masuk ke dalam larutan nitrogen untuk dibekukan dengan harapan suatu hari nanti teknologi berkembang dia bisa dibangkitkan kembali. Dan itu sudah berjalan sampai ini kita lihat kalau saya baca terakhir di Amerika sudah ada kurang lebih 250 mayat yang sudah diawetkan dan itu kontraknya bisa 100 tahun dan bayarannya tidak tanggung-tanggung. Mereka berharap suatu hari nanti teknologi sudah mencapai satu titik mereka akan dibangkitkan dan bisa hidup kembali. Itu kalau dalam zaman dahulu ya dengan cara yang lebih tradisional ya ada dengan mumi. Kalau kita tahu orang Mesir juga dengan mumi diharapkan bahwa suatu hari mereka bisa dibangkitkan dan diharapkan untuk hidup kembali. Dan yang terakhir adalah virtual immortality. Kita tahu hari-hari ini kalau kita ikuti perkembangan teknologi artificial intelligence, bagaimana manusia sekarang mencoba memetakan dan mentransformasi pikiran kita, pribadi kita dalam bentuk dunia virtual, dalam bentuk digital, sehingga ini bisa di-upload di dalam internet, sehingga hari-hari kita melihat bagaimana ada istilahnya avatar. Avatar adalah seorang yang direkam selama masih hidup dan semua gerak-gerik dan suara direkam dan semua pikiran semua terdata dimasukkan di internet, di komputer. Jadi kalau kita berbicara dengan dia di internet atau di handphone atau apa, kita seperti berbicara dengan dia. Dia punya pikiran sendiri dan lebih hebat lagi dia terus berkembang bisa mencapai namanya singularity atau kemandirian bisa berkembang. Dan itu hari-hari ini sedang terjadi. Dan bukan itu saja, bahwa virtual immortality ini adalah pikiran kita bisa didigitalisasi sehingga suatu hari bisa di-upload di dalam bentuk robot. Sehingga kita lihat bagaimana dunia robot saat ini bisa mereka hidup, bisa berbicara, bisa berpikir dan kecerdasannya jauh melampaui kita manusia. Tetapi satu hal yang kurang yaitu di sini mereka tidak menyentuh masalah roh. Karena kita tahu itu hanya bersifat jiwa dan tubuh. Nah kita mau lihat bagaimana manusia ini selalu berusaha untuk mencoba supaya tidak terjadi kematian dan itu semua kita mau tak mau harus kembali kepada sejarah terjadinya umat manusia. Kita buka dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Kita sudah membaca dan mengikuti bagaimana ternyata setelah Adam dan Hawa makan buah itu mati nggak mereka seketika itu? Tidak. Terbukti kalau kita lihat mereka tidak mati. Jadi yang disuruh pasti mati itu mati apanya? Nah itu kita sekarang akan melacak lebih jauh bahwa manusia pada prinsipnya atau pada dasarnya mempunyai 3 unsur yaitu tubuh, jiwa dan roh. Yang di sini yang akan mati pertama adalah mati rohnya, yaitu sebagai manusia dia harusnya awalnya Adam dan Hawa adalah manusia immortal, manusia yang tidak bisa mati. Tapi pada saat dia melanggar satu perintah Tuhan, hak atau namanya status dia yang kekal itu mati, yaitu terputus secara roh dengan Tuhan. Dan kemudian berjalannya waktu dia akan mati secara fisik. Cuma pertanyaannya di sini kita lihat pada hari sini dikatakan pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Dan kita melihat kita lihat dalam Kejadian pasal 5. Di sini dikatakan jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi setelah dia makan buah terlarang dan jatuh dalam dosa, dia mati 930 tahun kemudian. Terus kita lihat juga bagaimana Metusala itu mencari manusia yang terpanjang umurnya, dia mati setelah 969 tahun. Nah pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Karena firman Tuhan mengatakan, pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Jadi umur yang Tuhan berikan adalah 1 hari. 1 hari dalam Alkitab, dalam perjanjian kita tahu bahwa 1 hari adalah 1000 tahun di hadapan Tuhan. Jadi untuk yang pertama ini manusia memang mendapat jatah hidup 1 hari, 1000 tahun.
Jadi tercatat di Alkitab tidak ada satu manusia pun yang bisa melewati 1000 tahun atau satu hari. Itu yang pertama. Terus kita maju dengan berkembangnya waktu dan Tuhan terus memberikan satu ketentuan ketetapan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dari yang satu hari sekarang Tuhan memberikan jatah umur manusia tinggal 120 hari. 120 tahun. Jadi kita lihat, kita progresif lagi, kita maju lagi bagaimana. Ini ada satu yang pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan ayat mengatakan bahwa umur manusia adalah 70 dan kekuatan kalau dia kuat umur 80. Kita buka dalam Mazmur pasal 9 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Terus orang mengatakan sebagai patokan bahwa orang percaya, orang dunia hari-hari ini hidupnya umurnya hanya 70 dan 80. Tapi untuk itu memahami kita harus melihat konteksnya. Mazmur 90 ayat 10 ini atau Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Itu penulisan peristiwa ini adalah terjadi pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan pengembaraan memasuki tanah perjanjian. Di situ memang tercatat mereka dikatakan mereka hidup di hadapan murka Allah. Mereka dalam kondisi sedang dimurkai Allah karena ketidaktaatan mereka yang seharusnya mereka langsung bisa masuk tanah perjanjian karena ketidaktaatan mereka akhirnya mereka harus menggembara selama 40 tahun. Dan di situ terbukti semasa itu tidak ada satu manusia pun yang bisa berumur lebih dari 80 tahun. Kecuali ada 3 orang. Siapa itu? Kita masih ingat? Yaitu Musa bisa mencapai 120 tahun. Terus Joshua dan Kaleb mencapai di atas 80. Dan hanya itu 3 orang yang bisa melewati umur itu. Karena umur itu adalah umur karena bangsa Israel hidup di bawah penghukuman atau kemarahan Tuhan karena ketidaktaatan mereka saat itu. Tapi saat ini kita hidup dalam masa karunia. Apakah itu berlaku bagi kita saat ini? Untuk memahami kita lihat juga ada Mazmur pasal 91. Ini juga ini kelanjutan Mazmur yang ditulis oleh Musa. Dia menggambarkan 91 menceritakan hidup dalam masa hukum Taurat. Gambaran Mazmur 91 hidup dalam masa kasih karunia. Dan di situ janji Tuhan yang luar biasa dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi di hadapan Tuhan saat di dalam masa karunia tidak ada patokan berapa umur yang Tuhan tentukan. Tetapi sejauh kita merasa puas dengan hidup kita. Kita lihat bagaimana kalau orang yang hidup dalam kesusahan biasanya pengen cepat mati, benar? Udahlah, nggak usah hiduplah, cukuplah, baik kembali ke surga aja, segera aja. Jadi, tapi kalau orang yang hidupnya berkelimpahan, sukacita semua baik-baik saja, takutnya mati. Maunya kalau bisa hidup 1000 tahun lagi, seperti masa Adam. Dan itu manusia yang sekarang bercita-cita untuk hidup 1000 tahun lagi, itu adalah orang-orang kaya di dunia yang mengharapkan bahwa mereka tetap bisa hidup eksis di dalam dunia ini. Jadi sekarang patokan dalam zaman saat ini bukan lagi 70 tahun, tetapi patokan maksimal memang 120 tahun. Kalau kita baca di dunia ini bagaimana berita-berita di negara-negara maju maupun negara yang kurang maju, potensi manusia hidup saat ini memang 120 tahun. Jadi kalau kita orang percaya, jangan katakan wah kalau 70-80, kalau kita udah amal 70 kok belum mati-mati. Bukan, tapi itu apakah Anda puas dengan hidupmu saat ini? Apa Anda masih mau dikenyangkan dengan umur yang engkau hendaki dari Tuhan? Dan sebagai orang percaya, Tuhan pasti memberikan. Karena itu kalau memuaskan kita, karena janji firman Tuhan bagi kita ada iya dan amin. Sebab karena apa? Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa kita itu Tuhan kasihi kita mau seperti kembali hidup seperti pada zaman Adam. Karena dunia ini setelah Adam dan Hawa jatuh, itu manusia tadi sudah jatuh, ya. Dan dengan kejatuhannya itu bukan saja Adam yang ini, tapi akibat dari kejatuhannya kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan karena engkau makan buah terlarang, maka yang terkutuk adalah siapa? Ular yang terkutuk. Supaya Tuhan katakan bahwa seumur hidupmu engkau akan hidup menjala dengan perutmu dan makananmu adalah debu tanah. Dan yang kedua, karena engkau mendengarkan istrimu dan makan buah terlarang, maka yang terkutuk siapa? Tanah, bukan ada itu, tapi terkutuklah tanah di mana engkau akan hidup berusaha untuk mendapatkan
hidupmu sampai akhirnya suatu hari kau kelak akan mati kembali kepada debu tanah. Dan kalau dibaca dikatakan bahwa hanya rumput duri dan semak durilah yang akan terjadi waktu itu. Dan dalam rupanya setelah diteliti bahwa kenapa dikata rumput duri dan semak duri? Rumput duri dikatakan bahwa sebelum dunia ini jatuh, berarti di Taman Eden ini tanaman tuh semuanya tidak ada yang berduri, semua itu baik-baik saja. Mungkin saya percaya waktu itu mungkin durian juga belum ada berduri, masih mulus semuanya. Tapi setelah jatuh itu dikatakan terjadilah rumput duri dan semak duri. Dan semak duri itu sebenarnya dibaca dalam terjemahan dalam bahasa Ibrani-nya itu ada kata dardar, artinya bebas, terlepas, atau artinya setelah Adam dan Hawa jatuh, seisi dunia ini bebas bermutasi. Dengan pengertian tanaman, binatang, dan juga penyakit semua berkembang dengan dahsyat, sehingga dengan berkembangannya mutasi-mutasi dalam gen dalam makhluk hidup itu menyebabkan manusia bisa mengalami kematian demi kematian. Dan itu terjadi karena kejatuhan Adam dan jatuhnya dunia ini. Karena dunia yang saat ini adalah dunia yang sudah jatuh. Tapi sungguh luar biasa bagaimana karena dunia sudah jatuh, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita tahu supaya dunia ini tidak binasa, Tuhan Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus supaya supaya dia datang ke dunia untuk menebus umat manusia, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mati tetapi akan mengalami hidup yang kekal. Dan janji itu Tuhan lakukan, Tuhan berikan, itu sungguh luar biasa. Terjadinya pada saat apa? Pada saat hari pertama Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Ada satu peristiwa yang luar biasa yang tidak mungkin kurang kita perhatikan. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kita tahu kalau kita baca dia pertama bertemu dengan Maria Magdalena. Setelah bertemu dengan ibu-ibu lain yang datang siap untuk memberikan balsam untuk untuk memberikan itu saya lupa itu apa istilahnya tuh. Tapi yang terjadi apalah? Pada hari yang sama, pada saat sore itu, Tuhan Yesus bertemu dengan sepasang umat manusia, berjalan bersama sepasang umat manusia, wanita dan pria, sama seperti pada saat Tuhan Yesus berjalan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi esensi yang berbeda. Kita tahu setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dan pada saat kita tercatat bagaimana pada sore hari Tuhan Yesus mendekati sepasang manusia yang berjalan menuju ke Emmaus. Dan kita tahu di situ tercatat namanya adalah Kleopas. Kalau kita baca dan kita lihat kalau kita baca atau kita lihat di internet mencari siapa sesungguhnya kedua murid yang berjalan dengan Tuhan Yesus yang menuju ke Emmaus itu, selalu ditampilkan adalah dua orang laki-laki. Tapi kalau di Alkitab menjelaskan itu jelas itu bukan dua orang laki-laki, tapi sepasang suami istri, dan disebutkan di sini namanya ada Kleopas. Dan kalau dalam Injil Yohanes dikatakan Kleopas itu suami dari Maria. Maria adalah saudara dari Maria ibu Yesus. Jadi yang menuju ke Emmaus itu adalah Kleopas dan Maria istrinya. Kenapa ini penting? Karena ini peristiwanya Tuhan kembali meletakkan peristiwa yang terjadi di Taman Eden sekarang pada saat kebangkitan Tuhan. Tuhan meletakkan selagi fondasi kebenaran perubahan itu. Coba kita lihat lagi. Kita tahu pada waktu kita baca di sini katakan Lukas pasal 24 ayat 30 dikatakan waktu yaitu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Pada hari pertama kebangkitan Tuhan, Tuhan meletakkan kembali, mengingatkan lagi esensi pentingnya namanya memecah-mecah roti atau perjamuan Tuhan. Dan pada saat ini dikatakan pada waktu mereka Tuhan pecahkan roti dan diberikan, terbukalah mata mereka. Kenapa? Ini kontras dengan kejadian waktu di Taman Eden. Kalau kita lihat di Taman Eden dalam kejadian pasal 3 ayat 7 katakan maka terbukalah mata mereka, yaitu Adam dan Hawa berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi dalam kejatuhan manusia, setelah mereka jatuh, mereka yang terbuka adalah mata jasmaninya. Mereka melihat kekurangannya, ketelanjangannya.
Tetapi pada saat mereka menerima perjamuan Tuhan, yang terbuka adalah mata rohaninya. Bahwa dia melihat, sekarang dia mengenal dia Yesus. Nah, apa yang Yesus janjikan setelah melihat itu? Apa implikasinya? Apa yang Tuhan janjikan itu? Tapi sebelum itu kita lihat, selama ini kita kan selalu bertanya, kalau yang namanya buah terlarang itu apa? Orang mengatakan itu bisa, banyak bilang buah apel, ada yang bilang buah anggur. Tapi kalau menurut kitab Misna dari kitab orang Yahudi, mereka percaya bahwa buah yang disebut buah terlarang itu adalah buah ara. Kenapa? Karena kalau dilihat, misalnya pada saat Adam dan Hawa dia makan buah, pasti dekat-dekat pohon ara ya. Pada saat makan terus mereka telanjang. Mereka akan cari pohon atau cari daun untuk tutupi auratnya, cari kemana? Apakah mereka jalan dulu cari tempat lain supaya tebu daun yang cocok? Pasti segera daun yang terdekat itu yang mereka ambil. Kalau kita saja sekarang tiba-tiba telanjang, yang kita ambil apa yang terdekat yang bisa kita raih untuk menutup diri kita. Nah, saya yakin itu menurut penjelasan dari Yahudi, itulah sebenarnya daun yang dipakai adalah daun ara. Itu berbicara usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan di hadapan Tuhan dengan usaha perbuatannya sendiri. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan kehendaki adalah Tuhan sendiri menjanjikan bahwa dia akan datang, dia akan menebus kita, menggantikan kita mati di kayu salib. Dan itu yang Tuhan janjikan, karena setiap kali kita memecahkan roti, Tuhan katakan kita mengingat dia, yaitu Yesus yang telah datang menebus kita. Dan selalu dikatakan dalam Kejadian pasal 3:10 dikatakan, Kejadian 3:10 dikatakan, ketika Tuhan Allah memanggil Adam, dan Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi setelah manusia jatuh, mereka mendengar suara Tuhan, mereka menjadi takut dan mereka menyembunyikan diri. Tapi sebaliknya dalam Lukas pasal 24 ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi kita lihat ada perbedaan yang sangat frontal. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, dia menjadi ketelanjangannya dan dia menjadi takut, tidak berani mendekati Tuhan. Kalau Tuhan ada, justru mereka menghindar. Tapi pada saat Tuhan setelah bangkit dan memberikan roti perjamuan kepada sepasang manusia ya, yang pertama Adam dan Hawa, sekarang adalah Kleopas dan Maria yang mewakili seluruh umat manusia, dikatakan matanya terbuka dan dia mengenal Yesus. Dan Tuhan katakan hati mereka berkobar-kobar. Dan yang lebih penting dikatakan, pada saat Tuhan kita menerangkan kitab suci kepada sepasang manusia itu. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan kalau kitab suci ini, dari kitab yang kita percaya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari awal sampai akhir, intinya yang diberitakan, yang diceritakan itu adalah bercerita tentang Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa semua kitab yang tulis dari kitab Taurat atau kitab Musa, yaitu ada 5 kitab Taurat sama kitab nabi-nabi, itu semua mengarah kepada Yesus Kristus. Jadi kita melihat betapa pentingnya kalau setiap kita pertemuan dalam acara apapun yang kita beritakan, yang kita sampaikan adalah kebenaran tentang kebenaran Alkitab yang mengarah kepada siapa Yesus, siapa kehebatan dia, siapa dia, dan apa manfaatnya bagi kita dalam kehidupan kita. Dan itu pasti akan membuat hati kita terus berkobar-kobar mengiring dia. Dan efek dari setelah perjamuan itu yang terjadi apa? Kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka dari Yerusalem setelah tahu bahwa Yesus telah mati dan harapan mereka sudah habis. Kenapa? Bangsa Israel waktu itu juga terwakili oleh sepasang suami istri ini adalah fokusnya adalah kepada Israel. Harapannya adalah kedatangan Tuhan yang pertama ini adalah untuk menjadi Mesias, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa asing, dalam hal ini ada Romawi. Tapi setelah dia mati dianggap semua harapan mereka sudah sia-sia. Karena fokusnya kepada Israel, bukan kepada Yesus. Sehingga mereka sekarang kembali ke Yerusalem. Dan kita tahu, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus jaraknya tercatat di Alkitab itu 7 mil. Kalau 7 mil kita konversi 1 mil itu 1,6 km, itu kurang lebih jatuhnya 11-an kilometer. Kalau kita jalan secara normal ya butuh 4 jam. Jadi mereka sampai ke rumahnya habis perjamuan, saya yakin waktu itu katakan sudah menjelang sore, berarti sudah malam, katakan jam 7. Berarti mereka butuh 4 jam lagi jalan balik ke Surabaya, ke Yerusalem. Jadi kurang lebih jam 11-12 mereka sampai ke
Yerusalem kembali. Bayangkan, dari perjalanan sepanjang hari, dari awal cerita sampai sore, mereka sekarang setelah menerima perjamuan, tubuh mereka dikuatkan. Mereka mempunyai kekuatan baru untuk langsung bisa berjalan kembali ke Yerusalem. Dan di situ mereka mendapati 11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi kita lihat, pada waktu dia memecah-mecahkan roti, di situ mereka bisa mengenali Yesus Kristus. Jadi pentingnya pada saat kita menerima roti perjamuan dan perjamuan kudus, saat itu kita sedang diingatkan bagaimana karya Kristus dalam hidup kita. Dan kita mau lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 48, dia katakan, akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini sesungguhnya dicari-cari dunia hari-hari ini. Rahasia itu semuanya, kuncinya ada di kita. Sebagai orang percaya, kita pernah nggak kita bayangkan bahwa kita sesungguhnya makhluk apa kita nih? Kita ini makhluk kekal yang tidak akan mati, tapi kita tidak pernah merenungkan. Apa kita pernah tahu bahwa kita ini adalah makhluk yang kekal? Pernah nggak kita bayangkan? Mungkin kita harus menjalani hidup hari ke hari, tapi firman Tuhan mengatakan kita ini adalah makhluk yang immortal, yang tidak akan mati. Dan si Tuhan mengatakan, kita mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pertanyaannya, atau begini, kalau dalam konsep lama, dalam perjanjian lama, waktu manusia jatuh dalam dosa, yang pertama yang mati apanya? Mati rohnya. Baru kemudian suatu hari mati tubuhnya. Tapi dalam perjanjian baru, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus yang mati bagi kita, yang polanya dibalik, yaitu kita akan mati fisik dulu, baru nanti akan menerima hidup yang kekal. Nah pertanyaannya, apakah semua orang percaya harus mati dulu baru menerima hidup yang kekal? Apakah orang percaya harus mati dulu baru dapat hidup yang kekal? Pertanyaannya, menurut bapak-bapak, ibu gimana? Iya atau tidak? Kalau dari ayat ini katakan iya ya. Tapi jawabnya iya dan tidak. Tergantung kepada apa? Tergantung umur kita. Kalau pada saat Tuhan Yesus datang menjemput, yaitu dengan kata rapture, pengangkatan umat Tuhan. Kalau saat itu kita masih hidup, kita tidak akan mati. Tapi kita akan diubahkan, tubuh kita akan diubahkan, kita diubahkan menjadi mendapat tubuh kemuliaan dan langsung naik ke surga bersama Tuhan. Kecuali kalau memang kita sudah mati, pada waktu Tuhan Yesus datang menjemput umatnya, kita akan dibangkitkan dan kita akan diubahkan membawa tubuh kemuliaan. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama Kristus Yesus. Itulah janji Tuhan, iya dan amin. Dan itu yang dicari-cari dunia. Dan itu yang mungkin perlu kita sampaikan kebenaran ini. Sehingga kita tidak menentang ilmu pengetahuan itu. Semua itu baik-baik kita. Tapi bukan hanya itu saja. Selama dalam penantian kita untuk menerima tubuh kemuliaan itu, sebagai firman Tuhan, lagu pujian kita nyanyikan bahwa janjimu ada janji satu kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kita, yaitu penebusan tubuh kita. Nah cuma selama dalam penantian ini, dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan juga memberikan satu janji, bahwa dalam menanti untuk pengangkatan atau sampai pada penerimaan tubuh kemuliaan ini, dalam hidup ini Tuhan juga menjanjikan umur yang panjang. Dalam pengertian, berarti ada solusi, ada obat, ada cara yang Tuhan sediakan bagi kita supaya tubuh kita bisa tetap awet muda, tetap sehat, tetap panjang umur dan kuat di hadapan Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan ini. Amin. Nah untuk itu kita lihat lagi bagaimana konteksnya. Kita lihat dalam bagaimana Tuhan janjikan kepada umat Tuhan. Kita lihat di sini 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan itu pertama diajarkan, ditetapkan oleh Tuhan Yesus, tetapi 25 tahun kemudian
yaitu setelah Tuhan Yesus mati pada tahun 30 Masehi, 55 Masehi, kemudian Tuhan memberikan satu pewahyuan secara khusus kembali kepada Paulus. Betapa pentingnya perjamuan itu, karena selama masa 25 tahun berjalan dalam umat gereja pertama mula terjadi penyimpangan-penyimpangan dan pemahaman yang keliru tentang perjamuan kudus. Mengapa di sini katakan aku telah terima dari Tuhan? Karena kita tahu waktu itu Paulus itu adalah rasul terakhir yang hadir dipanggil Tuhan setelah Tuhan Yesus bangkit. Jadi secara pribadi dia tidak bertemu dengan Yesus secara fisik, dan setelah itu waktu dia mulai melayani dan percaya, itu perjamuan kudus sudah dipraktekkan. Tetapi di sini katakan kenapa bukan dia terima dari misalnya dari Yohanes atau dari Petrus, tapi dia terima langsung dari Tuhan. Karena jawabannya itu kita temukan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dikatakan, aku tahu seseorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Itu bicara apa? Jadi kita lihat Paulus secara pribadi pernah di rapture, diangkat Tuhan untuk masuk ke langit yang ketiga, ke surga, untuk mendapatkan pewahyuan secara khusus, dan itu berdasarkan pertemuannya dengan Tuhan, dia menulis perikop ini, bahwa itu dia terima langsung dari Tuhan, pentingnya perjamuan kudus. Cuma kita tahu perjamuan kudus hari ini hanya makan roti kecil dan juga anggur gelas gini. Kalau kita baca di Alkitab selalu kata memecahkan roti, kita anggap itu sesuatu yang berbeda dengan konteks itu. Sebenarnya bukan. Dari awal pertama perjamuan kudus itu berupa makan roti atau makan anggur, itu betul-betul sebagai makanan bersama. Betul-betul itu. Cuma masalahnya karena pertumbuhan jemaat dengan bertambahnya jemaat, ya, dulunya memecahkan roti dari rumah ke rumah, setelah terbentuk jemaat yang banyak, itu menjadi satu problema, kan tidak mungkin mengakomodir sebegitu banyak jemaat, dan itu dimulai pada tahun 325 setelah Konstantin menjadi Kristen dan perjamuan kudus diterapkan, dan mulai terjadi inovasi sehingga kembali hanya itu roti kecil dan juga segelas anggur kecil. Kalau dulu itu adalah betul-betul makan bersama. Nah, dilihat di sini kenapa sangat penting. Nah, ini kita lihat makna di mana. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 29 katakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini yang kadang-kadang menjadi jemaat ragu. Karena saya perhatikan, kalau waktu perjamuan kudus kami mengantar roti perjamuan itu, ada jemaat-jemaat tertentu yang masih tetap menolak, nggak berani terima. Mungkin mereka tidak paham, atau mungkin mereka keliru. Dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebenarnya manusia ini setelah jatuh dalam dosa, seluruh umat manusia sekarang sedang menerima penghukuman, yaitu apa? Akan mati. Semua manusia di dunia sedang mengalami penjalanan penghukuman itu, bahwa semua manusia akan mati. Tapi di situ Tuhan mengatakan, kalau kita mengakui yang kita makan itu tubuh Tuhan, itu tidak, hukuman kematian itu tidak berlaku untuk kita. Kenapa? Karena tubuh Tuhan itu punya khasiat, punya tujuan tersendiri untuk kita. Dan di sini dalam 1 Korintus pasal 11 29 dalam bahasa Inggris, di sini kita lihat ada perbedaan. Dikatakan, for he that eat and drink unworthily eat and drink damnation to himself, not discerning the Lord's body. Discerning dalam bahasa Latinnya, Yunani ada diakrino, artinya to distinguish, membuat perbedaan atau memisahkan. Dan pengertian ini, jadi pada waktu kita mengambil perjamuan, kita harus membedakan mana itu roti yang melambangkan tubuh Tuhan, mana itu anggur yang melambangkan pengampunan dosa kita. Karena dimensinya berbeda. Kalau untuk tubuh Tuhan itu untuk dimensi tubuh kita, fisik kita. Tapi kalau untuk anggur itu untuk dimensi roh kita, jiwa kita. Karena kalau kita berbicara tentang tubuh, roti itu untuk kesehatan tubuh kita. Kalau anggur itu untuk pengampunan dosa. Kita lihat bagaimana ini ya. Kenapa? Paulus mengatakan, 1 Korintus pasal 11 30 katakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena tidak mengakui bahwa tubuh Tuhan itu bermanfaat untuk kita, atau tidak membuat perbedaan bahwa tubuh Tuhan itu berbeda fungsi khasiatnya dengan darah Tuhan. Sehingga
orang menganggap bahwa perjamuan itu hanya sesuatu yang berbeda. Kalau ada perjamuan, ambil saja, minum, makan, mudah. Makna yang sesungguhnya tidak paham. Tapi untuk pagi ini kita mencoba melihat makna yang lebih dalam lagi, supaya jangan di antara kita menjadi lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal karena tidak memanfaatkan jalan Tuhan berikan pada kita, untuk supaya dalam kehidupan ini dan menantikan tubuh kemuliaan ini, Tuhan memberikan satu jendela bagi kita untuk hidup bisa lebih sehat, lebih panjang umur, lebih kuat, karena Tuhan menyediakan tubuhnya bagi kita. Kita lihat lagi dalam Matius pasal 8 ayat 17 dikatakan, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Tuhan Yesus datang, kenapa tidak langsung saja disalib atau di rajam batu langsung mati saja, tetapi dia kenapa harus mengalami penderitaan, tubuhnya harus disiksa dan harus mengalami penyiksaan yang luar biasa. Penjelasannya dalam Yesaya pasal 5, 3, 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya, jelas di sini, penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini berbicara fisik kita. Jadi pada waktu kita makan roti, itu betul-betul kita membayangkan fisik kita mana yang sakit, roti tubuh kita membutuhkan pemulihan secara fisik, kita makan dan kita percaya tubuh Tuhan kita makan itu akan menggantikan, menyembuhkan, menyempurnakan tubuh kita sehingga kita boleh tetap sehat dan kuat. Inilah makna dari kesengsaraan dan penderitaan Yesus Kristus. Tujuannya bukan apa? Kalau dia hanya untuk menebus dosa kita, ya langsung aja disalibkan, mati, selesai. Jadi kita lihat, karena kalau kita bayangkan bagaimana waktu Tuhan Yesus setelah disiksa, waktu dia disalibkan, itu warna tubuhnya seutuhnya itu betul-betul menjadi merah. Tidak lagi ada bagian yang tidak ditutupi darah. Dan dikatakan mukanya sendiri juga hancur. Dikatakan bahwa kita menginginkannya tidak, karena dia seperti orang yang tidak tampan, tidak semarak, karena betul-betul karena waktu penyiksaan dia cambuk. Bukan saja seluruh tubuh dia, tapi mukanya juga kena dan hancur, matanya juga kena. Dan itu semua penderitaan itu adalah penderitaan seperti seekor lembu merah. Dia dalam perjanjian lama, lembu merah digambarkan dengan lembu yang merah yang sempurna. Nah, Tuhan Yesus waktu disalib itu betul-betul dia seluruh tubuhnya merah dengan darah. Seperti itulah tujuan dan gambaran dari perjanjian lama. Dan itu Tuhan lakukan semua itu adalah untuk kesembuhan tubuh kita. Nah, bagaimana kita lihat bagaimana untuk darahnya? Penjelasan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 katakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Roma pasal 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi jangan, kalau kita ambil roti perjamuan dan juga anggur yang melambangkan darahnya, kita takut dihukum. Enggak, Tuhan katakan itu semua kita telah dibenarkan oleh darahnya dan kita telah diselamatkan dan pasti tidak dihukum. Dan demikian pada waktu kita mengambil roti perjamuan dan anggur, itu kita harus membuat perbedaan diri kita dengan dunia. Kalau dunia memang sedang dihukum, tapi kita percaya pada saat kita mengambil serta roti perjamuan dan mengambil bagian perjamuan kudus, kita adalah orang-orang yang telah diampuni dosa kita. Kita yang ada yang telah dibenarkan, dan kita makan tubuhnya adalah untuk kesehatan, kekuatan dan pemulihan tubuh kita. Ini saya baca bagaimana memahami, ini mungkin ada sedikit kesaksian kecil, tapi itu saya alami luar biasa bagi saya. Karena saya jarang bercerita tentang diri saya kalau di khotbah. Tapi ini kejadian begini. Dalam berkali-kali dalam perjamuan kudus, saya selalu meyakini bahwa tubuh Tuhan adalah untuk kesembuhan tubuh saya. Saudara teman yang main badminton mungkin tahu, karena sempat akan gantung raket karena waktu itu tangan saya sudah kehilangan kekuatan, sehingga kalau untuk buka pintu saja tidak ada tenaga. Hampir seluruh tukang urut yang terkenal di Pontianak sudah saya datangin sekali sampai 3 kali diurut. Sudah tidak bisa, mereka katakan itu udah gantung raket aja lah, gak usah lagi main. Umur juga tidak muda lagi, udah 60 katanya, udah istirahat saja. Tapi saya terus percaya dalam setiap perjamuan kudus yang dipimpin oleh gembala kita, saya selalu mengatakan tubuhmu menggantikan tubuhku, tanganku pasti sembuh.
Dan sudah berkali, yang terakhir kali setelah itu saya percaya, malamnya kami udah janjian sama tukang urut, harus urut sekali lagi. Tapi sampai malamnya saya telepon, saya bisa datang, oh udah usah, malam ini saya ada janji, jadi saudara tidak bisa saya layani. Ya sudah, keesokan harinya kerja seperti biasa, membantu istri juga mengantar barang. Waktu itu kami ada satu kardus yang ukurannya hanya kurang lebih 2 kali Indomie, beratnya juga nggak terlalu berat amat. Tapi waktu untuk mengirimnya ke ekspedisi, turunkan dari mobil, hanya saya yang tahu bagaimana beratnya. Saya kesusahan, tidak bisa ngangkat barang segitu karena saking nggak berfungsi tangan kanan saya ini. Sudah sampai diantar ke ekspedisi, rupanya salah alamat, balik lagi ke mobil, ngantar lagi ke satu ekspedisi, turun lagi. Nah pada saat itulah saya udah tak sanggup waktu turunkan. Saya berseru dalam nama Yesus, barang itu turun, saya tahan pakai tangan, tiba-tiba terdengar bunyi krek gitu tangan saya. Habis itu sampai hari ini sembuh. Jadi bukan hasil urut, tapi sekarang saya kembali normal main badminton. Tangan saya di sini harusnya buka pintu untuk mandi, sabun aja saya nggak bisa. Tapi sekarang puji Tuhan. Dan saya menyaksikan bahwa itu yang saya alami. Tapi kalau kita baca banyak kesaksian dari gereja-gereja seperti gereja yang mengakui mukjizat ini, kita perlu baca bagaimana jemaatnya mengalami terobosan demi terobosan, kesembuhan demi kesembuhan, karena mereka betul-betul memahami dan mempraktekkan perjamuan kudus ini, sehingga apa yang Tuhan janjikan sungguh terjadi dan tidak mustahil. Nah, kesimpulan kita simpulkan begitu, manusia dari awal memang sudah jatuh, tapi Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan kembali memberikan hidup yang kekal, itu yang menjadi hak manusia yang percaya kepada Dia. Sehingga ada satu statement yang mungkin sering kita dengar, bahwa manusia yang lahir 1 kali, mati 2 kali. Manusia yang lahir 2 kali, mati 1 kali. Pernah dengar istilah itu? Jadi kalau orang yang hanya lahir sekali, yaitu lahir secara fisik dari rahim ibunya, dia akan mengalami kematian pertama, karena secara fisik suatu hari dia akan mati. Tapi karena ketidakpercayaannya, dia akan mati yang kedua kali ke lautan api, penghukuman kekal. Nah, bagi orang yang lahir 2 kali, adalah orang yang pertama lahir dari rahim ibunya, lahir dari air, ya. Firman Tuhan mengatakan lahir dari air, lahir dari rahim ibunya. Terus dia mengalami lahir kedua, roh, yaitu manusia baru. Secara rohani lahir sekali lagi, dan setelah dia mati sekali, dia akan dibangkitkan dan memiliki hidup yang kekal. Jadi bedanya 1, 2, 2, 1. Anda pilih yang mana? Tapi saya percaya kita di sini ada 2-1. 2 kali lahir, 1 kali mati. Itu yang Tuhan janjikan. Nah, sekarang untuk menutup ini saya ajak kita sama-sama membuka Alkitab kita, baca bersama-sama janji Tuhan untuk janji hidup yang kekal yang dicari dunia ini, yang seharusnya menjadi milik kita. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Masing-masing buka Alkitab, kita baca bersama-sama. Kalau udah bisa ditampilkan di depan juga. 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Ya, mari kalau sudah ketemu 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayat 56. Kita baca secara bergantian juga boleh ya. Yang pertama yang 51 dimulai dulu dengan bapak-bapak atau para pria, dan nanti 52 ibu-ibu. Kita bacakan kalau sudah ketemu semuanya. Jadi tadi untuk menjawab pertanyaan kita tadi, apakah semua orang percaya harus mati secara fisik dulu baru menerima tubuh kemuliaan? Jawabnya ada di sini. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 kita baca pertama-tama bapak-bapak, mari 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Ayat 52, ibu-ibu. Sekejap mata pada waktu bunyi nafiri. Ayat 53, karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati.
54, ibu-ibu lagi saya bantu suara juga. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Ayat 56, sengat maut. Oh, udah sampai di situ aja. Kita sampai ayat 55. Jadi posisi saat ini kita tahu bahwa sengat maut itu, kuasa maut itu telah ditaklukkan dan telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, yang terbukti dia sebagai Tuhan yang juga manusia seutuhnya. Dia datang ke dunia ini, dia telah mati secara manusia, tapi dia bangkit kembali, dan itu akan terjadi menjadi bagian kita. Dan seandainya kita masih hidup pada waktu Tuhan Yesus datang kedua untuk menjemput kita, kita akan diubahkan dan kita tidak mengalami kematian. Tapi kalau kita sudah mati, kita juga akan menerima tubuh kemuliaan, diubahkan sekejap, naik bersama Tuhan untuk selamanya bersama Tuhan. Dan selama penantian ini Tuhan telah memberikan janji, yaitu bahwa tubuhnya yang terpecah itu adalah untuk kesehatan, kesembuhan, dan kekuatan kita. Dan pada setiap kali kita mengambil roti perjamuan dan darahnya yang kita minum, kita diingatkan bahwa saat kita percaya pada dia, kita adalah orang yang telah dibenarkan dan hak untuk hidup kekal, immortality, itu adalah bagian dari kita. Dan itu akan membuat hidup kita hari ke hari makin bersemangat mengiring Tuhan, bahwa kita sungguh akan memuji dan memuja dia. Betapa luar biasa Tuhan kita, betapa kita menjadi sangat berharga di mata Tuhan, dan itu perlu kita hargai dan kita responi dalam hidup kita mengiring dia. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi kekuatan perenungan bagi kita bersama.